Mari kita siapkan pembacaan Alkitab dari Mazmur pasal 85 ayat 9 sampai 14. Mazmur pasal 85 ayat 9 sampai ke 14. Sebelum kita membaca dan merenungkannya, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami yang ada di dalam sorga, sedia hati kami untuk membaca dan mendengarkan firman-Mu. Tolonglah kami dengan Roh Kudus-Mu agar firman Tuhan yang akan kami baca dan dengarkan hari ini menjadi milik kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Doa mohon Israel dipulihkan. Ayat 9. Aku mau mendengar apa yang hendak difirmankan Allah. Tuhan, bukankah Ia hendak berbicara tentang damai kepada umatnya dan kepada orang-orang yang dikasihinya, supaya jangan mereka kembali kepada kebodohan? Sesungguhnya keselamatan daripadanya dekat pada orang-orang yang takut akan Dia, sehingga kemuliaan diam di negeri kita. Kasih dan kesetiaan akan bertemu, keadilan dan damai sejahtera akan bercium-ciuman. Kesetiaan akan tumbuh dari bumi, dan keadilan akan menjemuk dari langit. Bahkan Tuhan akan memberikan kebalikan, dan negeri kita akan memberi hasilnya. Keadilan akan berjalan di hadapannya, dan akan membuat jejak kakinya menjadi jalan. Yesus berkata, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pernah mendengar pertanyaan dari mungkin saudara atau pelayan atau hamba-hamba Tuhan yang bertanya begini, Anda mau masuk surga? Kalau saudara mau jawab pertanyaan ini bagaimana? Anda atau saudara, atau apakah kamu mau masuk surga? Ya, saya kira kita semua mau, ya. Tidak ada orang yang tidak mau masuk surga. Justru karena kita ingin mau masuk surga, makanya kita hidup beriman. Dan sebagai orang Kristen kita percaya kepada Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Nah, tapi pertanyaan yang berikut ini kadang-kadang susah untuk dijawab. Yakinkah saudara bahwa saudara masuk surga? Hari ini coba jawab. Yakinkah saudara bahwa hari ini saudara masuk surga? Yakinkah? Nah, kadang-kala itu menjebak saudara. Memang kita semua punya keyakinan bahwa di dalam Kristus kita memperoleh jaminan untuk masuk surga. Tapi banyak hamba Tuhan, kalau Anda tidak berani menjawab hari ini, berarti imanmu tidak ada. Nah, itu kan berbahaya begitu. Ya, sepertinya kita di peta kompli, ya, untuk memberikan jawaban yang barangkali belum kita hayati benar-benar. Nah, saudara-saudara, kalau misalnya jemaat GKST Gloria yang beribadah atau semua orang yang beribadah hari ini ditanya, yakinkah saudara bahwa saudara masuk surga? Apakah jawabmu saat ini, jawabanmu apa? Yakin? Saudara-saudara, memang untuk kita kalangan gereja-gereja dengan tradisi protestantisme, seringkali bukannya tidak berani menjawab itu, ada perasaan sungkan. Ya, jangan-jangan nanti kita sesumbar begitu, ya. Seakan-akan kita sudah yakin padahal kita belum tahu apakah kita selamat atau tidak. Memang jaminan keselamatan ada dan sudah pasti di dalam Yesus Kristus, tapi bahwa kita akan selamat itu berproses, ya, itu berproses. Kita mengatakan di dalam setiap janji baptisan, janji sidi, janji nikah, janji yang lain, kita punya janji apa? Ya, aku percaya dan berjanji, ya. Jadi kita percaya kepada janji keselamatan yang dianugerahkan Allah melalui Yesus Kristus, dan kita berjanji untuk menjalaninya. Penekanannya adalah kata berjanji, ya. Kita berjanji untuk menjalaninya semoga sampai akhir hidup. Apa yang kita janjikan dahulu
atau kita lakukan sebagai sebuah pengakuan iman dan percaya kita dalam proses hidup kita jalani. Jadi kalau ditanya, selamatkah, yakinkah saudara hari ini untuk masuk surga? Jawab hari ini. Memang bisa dimengerti kalau kita dari tradisi Protestan, bukannya tidak mau menjawab, tapi kita ini punya keyakinan bahwa semoga Tuhan menjamin, memberkati seluruh langkah kehidupan saya. Jadi ya memang agak menjebak ya pertanyaan tadi ya. Tapi saya tahu pasti biasanya tidak akan buru-buru menjawab karena kita tidak mau sesumbar. Ya, kita tidak mau mendahului Tuhan, itu istilahnya. Karena begini saudara-saudara, memang begitu. Ada dua hal yang saya mau tekankan. Ada pendeta yang kemudian selalu mengatakan begitu, yakin, saya yakin ya, saya pasti masuk surga. Tapi apa? Kemudian yang terjadi? Selingkuh. Saya bilang bagaimana dia punya keyakinan, kelakuannya begitu. Jadi itulah sebabnya saya katakan tadi, kita bukannya tidak mau mengatakan sekarang, tapi kita punya iman mengajarkan. Semoga keyakinan iman saya lalu saya wujudkan dalam kehidupan sehari-hari melalui proses dan perbuatan saya yang pada akhirnya dikenan oleh Tuhan. Saya akan menjelaskan supaya kita lebih paham mengenai ajaran keselamatan di dalam Yesus Kristus atau di dalam Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Jadi begini, saya mulai dari latar belakang Yudaisme atau latar belakang keyahudian, orang-orang Yahudi yang beragama Yahudi. Pada mulanya mereka menerima keselamatan itu yang diberikan kepada Abraham dan seterusnya sebagai anugerah. Jadi tidak ada sama sekali andil dari kita untuk meraih keselamatan. Nah, untuk membantu mereka menjalankan kehidupan dalam keselamatan Allah yang sudah diberikan melalui Bapak Abraham, bahkan juga melalui hamba-hamba dan nabi-nabi di dalam perjanjian lama, kemudian turunlah apa yang disebut hukum-hukum Tuhan, yang kemudian kita banyak kenal sebagai hukum Allah atau hukum 10. Nah, hukum 10 itu dulu ada 10 poin yang diterima oleh Musa. Namun dalam perkembangannya orang-orang Yahudi memberikan interpretasi, penjabaran-penjabaran, sehingga poin-poin aturan dari hukum Taurat yang dulu cuma 10 itu berkembang menjadi begitu banyak sampai ratusan, bahkan sampai 800-an, mungkin juga hampir 1000 lah ya. Dan itu kemudian membuat mereka mengalami semacam kekakuan. Saya contohkan ya. Orang Yahudi itu mereka kalau namanya hari Sabat, ya hari Sabat itu hari Sabtu ya. Kenapa hari Sabat kita menjadi hari Minggu dulu saya pernah jelaskan. Karena pada hari Minggu Yesus Kristus bangkit. Dan itu merupakan kemenangan yang sempurna. Yesus Kristus adalah penggenap hari Sabat. Sebabnya hari kebangkitannya kita rayakan sebagai hari Sabat. Hari Sabat yang tadinya Sabtu kemudian berpindah ke hari kebangkitan Kristus. Sehingga ibadah kita adalah ibadah untuk menyembah Tuhan dan sekaligus merayakan kebangkitan Kristus. Jadi itu mengapa ibadahnya orang Kristen sekarang menjadi hari Minggu. Nah, dalam konteks Yahudi dulu hari Sabat mereka tidak bisa melakukan apapun karena itu hukum ya, hukum hari Sabat, kuduskanlah hari Sabat. Dan itu ada dalam hukum 10. Tetapi dalam penjabarannya, saudara-saudara, mereka itu kemudian dalam rangka menguduskan hari Sabat tidak boleh makan, tidak boleh bekerja dan lain-lain sebagainya, bahkan tidak boleh buang hajat. Maksudnya tidak boleh beol ya. Kalau bahasa orang di Tentena Poso dan sekitarnya tidak boleh pibabera. Jadi saking mereka menguduskan hari Sabat, itu hari Sabtu, itu hari Jumat, mereka itu tidak boleh makan. Pokoknya mereka puasa, jangan sampai nanti hari Sabat mereka kebelet begitu lalu pergi ke toilet. Tidak boleh, ya. Nah, saudara-saudara, tapi kan ada orang yang walaupun sudah puasa pada hari sebelumnya tidak makan, tapi kan tetap punya rasa atau ingin ke toilet untuk buang hajat. Nah, itu melanggar hukum. Menurut saya itu keterlaluan ya. Jadi demikianlah saudara-saudara. Nah, oke, singkat cerita, maka kemudian melalui hukum-hukum yang sudah begitu jelimet ya, orang di sini bilang jelimet, udah terlalu begitu tak putar-putar, lalu kemudian mereka sampai kepada sebuah
pemahaman yang mengerdilkan arti keselamatan, bahwa dengan menjalankan hukum Taurat mereka selamat. Lalu mereka sampai kepada sebuah kepercayaan, kalau mereka laksanakan hukum Taurat mereka pasti selamat. Jadi kalau saya melakukan hukum Taurat saya selamat. Dan itu berkembang bertahun-tahun sampai kemudian mereka terperangkap pada sebuah kedangkalan berkeimanan. Nah, itulah yang dikritisi oleh Yesus Kristus. Hukum Taurat itu benar, pelaksanaannya yang keliru, makanya Yesus mengkritisi. Itulah yang bisa kita baca dalam Perjanjian Lama. Nah, saudara-saudara, kerangka berpikir Yahudi itu juga banyak ditemukan dalam keyakinan-keyakinan. Ya, dulu sebelum ada kepercayaan kepada Tuhan yang Maha Esa, seperti yang berlangsung dalam kehidupan Yahudi, Kristen, Islam sebagai agama-agama wahyu, maka sebelum-sebelumnya itu orang melakukan penyembahan kepada Tuhan melalui caranya. Ada yang beribadah kepada Tuhan melalui penyembahan kepada pohon, kepada batu, dengan membawa sesajen, dengan membawa hal-hal yang kemudian diminta oleh dewa-dewa. Ya, ada yang berbentuk dewa itu ada yang berbentuk batu, ada yang berbentuk pohon, ada yang berbentuk jimat, ada yang berbentuk roh-rohnya. Jadi saudara-saudara, dalam keyakinan kuno, apa yang kita lakukan itu bisa memberikan jalan atau kita lalu punya andil untuk meraih keselamatan. Jadi kalau kita tidak lakukan ini, kita tidak selamat. Nah, bahkan dalam perkembangan selanjutnya, agama-agama juga punya satu pemikiran seperti itu. Makanya ada prinsip-prinsip dalam beragama, dan di Kristen nanti saya akan luruskan. Saya lakukan ini, saya pasti selamat. Saya berdoa, saya pasti selamat. Saya beribadah, saya kemudian melaksanakan puasa Prapaskah atau puasa-puasa lain, ataupun saya kemudian melakukan perbuatan-perbuatan, saya bagi-bagi sembako, saya lalu memberikan ini dan itu, pokoknya memberikan persembahan, saya selamat. Benarkah kepercayaan seperti itu? Keliru, saudara-saudara. Ya, ingat, kita tidak punya andil sedikit pun untuk meraih keselamatan. Ya, kita tidak punya andil sedikit pun untuk meraih keselamatan. Karena dalam perspektif Kristen, keselamatan itu adalah anugerah, blessing dari Allah. Ya, amazing grace, sola gratia, semata-mata karena anugerah. Karena apa, saudara-saudara? Kita tidak bisa membebaskan diri kita dari kungkungan dosa. Manusia sudah jatuh ke dalam dosa dan kita tidak mampu untuk membebaskan diri kita dari dosa. Ya, pengampunan tidak bisa kita ciptakan. Bebas dari dosa itu tidak bisa kita wujudkan sendiri. Itu hanya anugerah semata-mata dari Tuhan. Karenanya kita mempunyai moto iman bahwa dosa kita adalah pengampunan dosa kita adalah anugerah dari Tuhan. Ya, jadi dalam gereja itu ada sola gratia, sola scriptura, ya, dan sola apa lagi satu saya lupa. Jadi saya kembali pada penekanan sola gratia, ya. Karena kita tidak mampu untuk menyelamatkan atau membebaskan diri kita dari dosa, sebab memang itu bukan andil kita, maka Allah berpengasihan. Ia lalu turun ke bumi melalui firman-Nya yang diterjemahkan, melalui firman-Nya yang menjadi manusia. Jadi firman Tuhan yang berkuasa untuk menciptakan, untuk mengubahkan sekarang dalam rangka penebusan manusia yang sudah terjebak atau terjerumus ke dalam dosanya yang aku dan tidak bisa keluar dari sana, maka Allah turun melalui firman-Nya yang menjelma menjadi manusia. Yohanes 1 mengatakan firman itu adalah Allah. Ya, firman bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah sendiri. Dia yang menjadi daging, firman itu menjadi daging. Nah, melalui firman yang menjadi daging yaitu Yesus Kristus, kita kemudian memperoleh jalan keselamatan. Jadi, jalan keselamatan kita bukan jalan yang mudah. Ya, kita menerimanya, dan setelah kita mengalami pengampunan, kita bersyukur kepada Tuhan. Nah, wujud syukur itu kita nyatakan lewat apa? Lewat ibadah-ibadah kita, lewat doa-doa kita, lewat puasa kita, lewat bakti-bakti sosial, aksi-aksi Gloria Peduli,
lewat semua hal yang pernah dilakukan oleh Yesus, ditunjukkan oleh Yesus, kita lakukan di bumi ini, karena itulah yang harus kita lakukan saudara-saudara dalam hidup ini. Jadi orang yang tidak beribadah tidak mensyukuri keselamatan yang diberikan oleh Tuhan dengan cuma-cuma. Orang yang tidak berdoa, yang mengabaikan aksi-aksi peduli, ya. Nanti kita mau peduli kepada korban gempa di Mamuju, ya. Nanti tanggal 14 kita akan mengakhiri aksi ini, gerakan ini. Saudara-saudara silakan jika ingin berpartisipasi untuk menyumbangkan dananya dalam rangka kita membantu korban yang ada di Mamuju, ya, sebagai korban gempa. Kita bersepakat, majelis bersepakat, kita belum bisa bantu semua karena banyak korban gempa di negeri ini, tapi kita memilih kita bantu yang di Mamuju dulu. Ada gereja yang hancur di sana, itu yang akan kita bantu. Jadi silakan mengirimkan donasinya, bantuannya melalui rekening Gereja Kristen Sulawesi Tengah yang sudah diedarkan. Jadi saudara-saudara, kalau kita tidak berdoa, kalau kita tidak beribadah, kalau kita tidak membantu orang lain, kita tidak bersyukur atas keselamatan kita, saudara-saudara. Jadi beda kan konsep keselamatan yang diberikan kepada kita. Kita tidak selamat karena kita beribadah, karena kita kemudian melakukan doa, kemudian membaca firman, memberi bantuan kepada orang lain. Tetapi kita sudah diselamatkan oleh Allah di dalam Yesus Kristus. Sekali lagi, kita sudah diselamatkan oleh Allah karena itu kita mau menjawab anugerah keselamatan itu lewat hidup kita yang melayani. Ya, ringkas kata hidup yang melayani, yaitu hidup berbakti, hidup beribadah. Kalau umpamanya dipanggil untuk menjadi pelayan khusus majelis, menjadi pengurus komisi, jangan ditolak. Itu anugerah untuk kita menjawab anugerah keselamatan dari Allah. Lalu kita melakukannya. Tapi kalaupun tidak menjadi pelayan khusus, lewat pekerjaan-pekerjaan kita. Tuhan, saya bersyukur, saya mau bekerja dengan baik. Ya, saya mau beribadah melalui pekerjaan saya. Karena itu saya tidak mau korupsi, saya tidak mau mengambil hak orang lain. Cukuplah saya menerima gaji saya, karena apa yang Tuhan berikan pasti cukup. Cukup untuk makan. Bahkan kalau kita mau, semua apa yang kita terima, kalau kita mulai dengan prinsip saya akan bagikan sebagian kepada orang lain, maka hidupmu tidak akan pernah berkekurangan. Pasti akan berkelimpahan. Mengapa kita selama ini kekurangan? Mungkin karena kita hanya memikirkan diri kita sendiri. Untuk saya, untuk makanku, untuk hidupku, untuk kebutuhanku. Lalu orang lain tidak ada dalam daftar di hati kita untuk kita bantu. Mungkin itu yang membuat kita selalu berkekurangan dalam hidup ini. Karena orang yang memberi itu selalu menjadi orang yang berbahagia, kata Alkitab. Yang kedua, orang yang memberi itu selalu akan menjadi orang kaya dalam tanda petik. Orang yang tidak akan pernah berkekurangan. Jadi saudara-saudara, tema hari ini adalah keselamatan bagi orang-orang benar, ya. Keselamatan bagi orang-orang benar. Nah, jadi anugerah keselamatan saya sudah jelaskan, dan kita menjawabnya dengan cara hidup sebagai orang-orang yang menyembah Allah, atau dalam bahasa tema tadi sebagai orang-orang yang benar. Dikatakan dalam ayatnya yang ke-9 tadi, aku mau mendengar firman. Aku mau mendengar apa yang difirmankan Allah Tuhan. Bukankah ia hendak berbicara tentang damai bagi umatnya dan orang-orang yang dikasihinya, supaya jangan mereka kembali kepada kebodohan. Jadi yang pertama-tama, cara Tuhan menyelamatkan kita adalah melalui firman-Nya, dan firman-Nya itu secara fenomenal, bahkan secara maksimal telah diwujudkan melalui kedatangan Yesus Kristus. Dengan Yesus Kristus kita mempunyai jalan, kita mempunyai arah untuk berjalan. Yesus mengasihi, Yesus peduli, Yesus menolong orang lain. Dia tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Dia tidak mencibir orang yang mencibir kita. Dia tidak memfitnah orang yang memfitnah kita. Dia lalu mengatakan malah mereka harus didoakan, mereka harus kita sayangi. Jadi kasih Yesus tuntas sampai akhir hidupnya, sampai di atas kayu salib. Seperti yang pernah saya singgung, dia bukan menyalahkan siapa-siapa manusia atau Allah Bapa di sorga, melainkan meskipun dia tersiksa di atas kayu salib, dia malah berkata, Bapa ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Dahsyat, dalam. Tidak ada koridor kasih yang seperti ini di mana-mana. Manusia manapun tidak pernah melakukannya, melainkan hanya oleh Yesus Kristus. Itulah sebabnya dia pantas untuk menyebut dirinya sebagai akulah jalan kebenaran dan hidup. Ya. Lalu kemudian Yohanes 16 ayat 4 mengatakan, ya, tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku.
ya, dialah jalan satu-satunya. Ya, akulah jalan kebenaran dan hidup. Yohanes 14 ayat 6 atau 16 ayat 4. Pokoknya nanti lihat, periksa ya. Nanti diperiksa. Jadi, ya, dialah keselamatan kita. Yohanes 3 ayat 16 ya. Ya, jadi dia sudah menjadi anak yang diutus oleh Bapa untuk menjadi jalan keselamatan kita. Dia pantas melakukan itu sebab sampai akhir hidupnya dia konsisten menjalankan kasih, saudara-saudara. Saya selalu merenungkan begini, kalau ada orang yang lebih dari Yesus saya ikut. Ya, kalau ada tokoh yang lebih dari Yesus saya ikut. Tapi ternyata sampai sekarang ini tidak ada. Jadi sepertinya juga memang Yesuslah yang telah disahkan oleh Allah menjadi tanda keselamatan dalam hidup kita sehari-hari. Ayatnya yang ke-10 mengatakan begini, sesungguhnya keselamatan daripadanya, yaitu dari Allah, dekat kepada orang-orang yang takut kepada Dia, ya, yang takut kepada Dia, sehingga damai diam di negeri kita, ya, sehingga kemuliaan Allah diam di negeri kita. Nah, ini saya mau tekankan, saudara-saudara, keselamatan itu sudah dianugerahkan, apalagi dalam konteks keimanan kita sekarang ini sudah nyata, ya. Kalau di dalam perjanjian baru selalu ada firman yang mengatakan kerajaan Allah sudah dekat. Artinya kerajaan Allah sudah mampir melalui siapa? Melalui Yesus Kristus. Tapi sayang, orang-orang di sekitar Yesus banyak yang tidak menyadarinya. Itulah sebabnya Yesus pernah berkata kepada orang-orang Yahudi, kepada kamu tidak akan diberikan tanda selain tanda Yunus. Sebab tanda yang ada di depanmu jauh lebih besar dari tanda Yunus, tapi kamu tidak melihatnya. Jadi sangat disayangkan kalau kita menyia-nyiakan iman kita. Jadi jangan disia-siakan. Nah, keselamatan daripada Allah dekat kepada orang-orang yang takut kepada Dia, ya, takut kepada Dia, sehingga kemuliaan Allah diam di negeri kita. Ini penting sekali saya jelaskan, saudara-saudara, hubungan kehadiran orang Kristen dengan masyarakat di sekitarnya. Jangan Anda berpikir bahwa imanmu itu adalah iman yang eksklusif untuk diri sendiri. Iman kita itu harus berdampak baik pada kehidupan sosial atau kehidupan lainnya. Jangan sampai terjadi ada satu jemaat, ada satu gereja hidupnya bagus, baik, tapi lingkungannya bejat, lingkungannya bobrok, rusak. Itu lalu kita diam. Salah. Justru di sini dikatakan kalau keselamatan dekat pada orang-orang yang takut dengan Dia, maka kemuliaan Allah akan diam di negeri, akan turun di negeri. Seringkali ini tidak terjadi karena kita hanya berpikir secara sempit mengenai iman kita. Sekarang saya harus buka, imanmu harus membawa damai kepada lingkunganmu. Itulah sebabnya kita mengambil bagian paling kecil dalam kehidupan di masa pandemi ini, yaitu membantu saudara-saudara. Kita bantu saudara-saudara di lingkungan kita, warga GKST, saudara-saudara kita dari semua warga dari Sulawesi, Poso, Muribada, dari mana-mana. Kita bantu juga orang di luar kita, karena kita mau menjabarkan bahwa kemuliaan Allah yang disebut damai dan kasih itu juga dirasakan oleh orang-orang di sekitar kita. Inilah bahasa untuk negeri, orang-orang di sekitar kita, saudara-saudara, ya. Dan kemudian kalau prinsip hidup dalam anugerah Tuhan, keselamatan Tuhan sudah begitu kita rasakan, kita menerimanya, kita berbagi, maka coba bayangkan apa yang akan terjadi, yaitu ayat selanjutnya mengatakan, kasih dan kesetiaan akan bertemu, keadilan dan damai sejahtera akan bercium-ciuman. Hidup orang berdasarkan apa yang kita wujudkan akan lalu kemudian terejawantahkan melalui apa yang disebut kehidupan dalam kasih, kesetiaan, keadilan, damai sejahtera. Kasih dan kesetiaan akan bertemu. Keadilan dan damai sejahtera akan bercium-ciuman, ya. Jadi kalau dulu kita pergi di gereja, kalau baku dapat cipika-cipiki, sekarang sudah tidak boleh, ya. Jadi begitulah pemasmur menggambarkan keadilan dan damai sejahtera itu akan berjumpa. Nah, sekarang kalau kita melirik ke kehidupan yang luas di negeri kita, miris bukan? Bukannya terjadi perubahan, malah kemudian kekacauan di mana-mana. Apa yang terjadi? Saya selalu ingin menghubungkan, pastilah itu kembali kepada tataran hati kita. Apakah kita beriman atau tidak? Apakah negeri ini diisi oleh masyarakat yang beriman atau tidak? Itu pertanyaan penting untuk kita jawab. Oke lah, kita jangan bahas iman orang lain, karena masing-masing punya tugas dan tanggung jawab. Iman di kelompok
Kristen dulu kita bahas. Apakah orang-orang Kristen hidup benar di hadapan Tuhan atau tidak? Sebab keselamatan adalah bagi orang-orang benar. Apakah kita hidup benar atau tidak? Ya. Nah, ini jawabannya. Kesetiaan akan muncul dari bumi. Keadilan akan menjenguk dari langit. Saudara, ada satu rahasia penting untuk kita buka melalui ayat ini. Namanya kesetiaan, kita yang lakukan. Kita lakukan itu di bumi. Bukan dari mana-mana, dari diri kita sendiri. Ya, bahwa kita melakukan kesetiaan, percaya kita lakukan dengan penuh perjuangan, pelayanan kita lakukan penuh perjuangan, keadilan akan menjenguk. Dalam arti keadilan Tuhan, damai sejahtera, anugerah blessing dari Tuhan akan turun dari sorga, turun dari langit. Jadi penting sekali kita renungkan bagian ini, saudara-saudara. Itu perlu kita renungkan dalam pekerjaan-pekerjaan kita, dalam pencapaian harapan-harapan kita, dalam segala sesuatu yang ingin kita lakukan. Karena apa? Karena rahasianya sudah saya bukakan. Apakah kita setia kepada Tuhan atau tidak? Kita selalu berdoa, Tuhan tolong saya, berkati saya, tapi kita sendiri tidak menunjukkan sebuah kesetiaan yang muncul dari bumi. Dari hidup Pinehas, dari hidup Ibu Gembala, dari hidup semua saudara-saudara, teman-teman majelis, bahkan jemaat sekalian. Kalau itu tidak muncul dari bumi, tidak dilihat oleh Allah, karena Allah pernah berfirman, apakah dia dari sorga akan mendapati iman di bumi? Nyatanya seringkali tidak seperti itu. Cuma masalah kecil kita langsung berubah perasaan, ya. Ini perasaan ini kalau tidak dijaga susah. Berubah bicara, ya. Kalau kamu ingin hidup dalam keselamatan, maka jaga lidahmu, supaya lidahmu tidak menyampaikan yang jahat, lalu kemudian perkataanmu tidak melakukan yang kotor-kotor. Itu kata firman. Jadi saudara-saudara, sekali lagi saya mau menekankan soal ini. Kesetiaan itu muncul dari bumi. Keadilan itu menjenguk, ya. Menjenguk itu datang. Menjenguk itu tahu menjenguk, pigi balia, pigi bahoba. Kalau orang sana bilang, orang kita di daerah bilang, pigi saya mau pihoba dulu kita saudara. Itu pigi menjenguk, ya. Begitulah Tuhan, dia mau hoba. Ini Pinehas serius apa tidak? Ini jemaat Gloria ini diurus dengan baik atau tidak? Tuhan hoba dari langit, Tuhan menjenguk, ya. Kalau dia menjenguk untuk menghoba, ya. Nah, kalau kemudian dilihat, Pinehas melayani dengan baik bersama-sama teman majelis, jemaat Gloria juga bersekutu, mereka biar pandemi tetap beribadah, ya, maka dia akan ketok pintu, tok tok tok, biar dia masuk lalu memberkati kita. Ada amin. Ya, saudara-saudara, di ayat berikut dikatakan Allah akan memberikan, ya, bahkan Allah akan memberikan kebaikan sehingga bumi kita memberikan hasilnya. Oh, itu dahsyat sekali, dalam sekali, ya. Prinsip pelayanan, kalau Tuhan sudah memberkati, bumi ini akan memberikan hasilnya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada ayatnya yang terakhir dikatakan, keadilan akan berjalan di hadapannya dan akan membuat jejak kakinya menjadi jalan. Keadilan akan berjalan di hadapan Tuhan, bukan di hadapan manusia. Manusia hanya merasakan keadilan Tuhan. Karena seringkali kalau umpamanya dikatakan keadilan itu berjalan di hadapan manusia, seolah-olah kita yang punya klaim kebenaran atau keadilan. Itu berbahaya. Jadi Tuhan tetap dalam sebuah premis yang sangat utama dalam rangka keselamatan. Keadilan itu saya memberikan. Dan keadilan akan berjalan di hadapan Tuhan, menemui saudara-saudara, menemui siapapun, dan akan membuat jejak kakinya sebagai jalan. Saudara, di manakah Tuhan berjalan? Di dalam kehidupan keluarga kita, di dalam kehidupan bersama dengan jemaat, di dalam kehidupan dengan siapapun, di dalam kehidupan dimanapun kita berada. Jadi, ciptakan keadilan Tuhan. Ciptakan kesetiaan dulu, kesetiaan kepada Tuhan. Biar keadilannya turun di dalam kehidupan kita. Anugerah dan berkatnya turun. Maka di sanalah jalan-jalan Tuhan akan dilihat oleh orang. Ya, ada jejak-jejaknya di mana kita melangkah dan kemudian kita hidup. Jadi akhirnya saya mau mengatakan begini. Jawaban kita atas keselamatan Tuhan adalah berjuang hidup dalam kebenaran. Prinsip kebenaran dalam iman Kristen adalah pelayanan. Hidup kita seluruhnya melayani. Saya tutup dengan sebuah cerita, ya. Jadi ada seorang gagap, dia ingin berusaha mendapatkan uang. Nah, dia lalu kemudian pergi
ke perusahaan, ya ke toko lah. Dia ke toko. Dia kemudian datang menemui tuan toko dan berkata begini, selamat pagi Pak. Ini yang didatangi kaget, waduh orang gagap. Ada apa? Saya mau minta pekerjaan Pak. Yang punya toko itu bilang ini, belum saya kasih, saya sudah dengar kau mau ngomong begini, kau mau kerja apa? Tidak diterima. Dia pergi yang lain begitu juga. Ya siapa yang mau terima, orang gagap ya, saudara-saudara. Pak, saya mau kerja. Wah, akhirnya dia tidak diterima, saudara-saudara. Dia pergi ke toko Alkitab. Sampai di toko Alkitab dia minta dengan gaya yang sama. Lalu apa tanggapan dari yang punya toko Alkitab? Dia bilang, ya kita harus memberi kesempatan. Siapa tahu dia bisa berhasil. Saudara-saudara, dia diterima ya, karena toko Alkitab kan harus menjalankan kasih, bukan? Masa orang begitu harus ditolak, ya semua harus sama. Akhirnya mereka dikasih tugas, masing-masing pergi menjual Alkitab. Ada 3 orang yang disuruh pergi menjual Alkitab. Orang gagap tadi, ada 2 lagi temannya. Dan berminggu-minggu mereka melakukan tugas itu, melakukan penjualan, mereka balik. Ternyata yang gagap itu lebih banyak menjual Alkitab daripada temannya yang normal. Ya, si tukang atau si yang punya toko ini bingung, dia tanya begini, Pak, kok bisa? Kamu kan gagap, kok bisa jual lebih banyak daripada teman-teman yang lain yang bisa ngomong normal? Dia bilang begini, saya punya cara Pak untuk menjual Alkitab. Bagaimana caramu? Setiap orang yang datang saya bilang begini, kakak kamu mau beli Alkitab atau saya baca dulu untuk kamu dengarkan baru kamu beli. Orang yang datang bilang, lebih baik saya beli daripada dengar kamu ngomong begitu. Jadi begitu semua orang datang membeli ya, akhirnya habis Alkitabnya, saudara-saudara. Jadi saudara-saudara, ini saya suka ingat cerita ini ya, lucu. Tapi apa maknanya? Dia berjuang meskipun dia punya kekurangan. Itu yang harus kita miliki. Ini prinsip yang hilang dalam kehidupan kita. Banyak orang sebenarnya sempurna, dalam tanda petik, dia punya kekuatan tapi dia tidak mau berusaha. Sekarang saya mau katakan, Yesus sudah menyelamatkan kita, memberkati kita. Karena itu berjuanglah, karena apa yang harus kita lakukan dalam hidup ini memang harus diperjuangkan. Tidak ada hidup yang enak, tidak ada hidup yang biasa-biasa saja. Tapi siapa yang berjuang, dia pasti berhasil. Dalam koridor iman, siapa yang melakukan ketaatan prinsip kesetiaan, Tuhan akan memberkatinya. Amin.